Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai kajian menjabarkan hadis yang ada di dalam Bulughul Maram, kita ujikan hafalan dulu. Silakan, Fadlan. Saya minta bervariasi tiap pertemuan ganti orang. Jangan itu aja, nanti hadiahnya ngendon. Baik, Fadlan. Bismillah. Wa an Anas radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa Ibnu Ummi Maktum ya ummun nas wa huwa a'ma rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Istakhlafa Abdullah ibnu Ummi Maktum ya ummun nas wa huwa a'ma. Ini hadiahnya 10.000 aja. Silakan Mas. Masya Allah. Kembali 90 ya. Baik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saya tidak menjabarkan panjang lebar siapa Anas. Sahabat yang masyhur dihadiahkan Rasulullah sama ibunya ketika Rasulullah SAW datang ke Hijrah. Dan ketika wafat beliau umur 10 tahun. Coba bagaimana kematangan dan kedewasaan seorang sahabat. Dan ini bukan hanya Anas. Ini juga dialami oleh Abdullah ibnu Abbas, sudah matang dan dewasa ketika umur 9 tahun. Ini kadang-kadang sudah umur 25 tahun pun nggak matang-matang, terutama keagamaannya. Masih ketergantungan, masih pengecut, masih kolokan, masih banyak hal-hal yang menunjukkan kekanak-kanaan, terutama emosional kita.
beda dengan sahabat, beda dengan ulama-ulama dahulu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam istakhlaf. Ini menunjukkan bahwa sistem khilafah itu sah. Ada orang yang katanya sudah keliling pesantren untuk mencari sistem khilafah ini, nggak nemu karena nyarinya merem. Merem. Ini Rasulullah katakan istakhlaf. Artinya Rasulullah menjadikan Ibnu Ummi Maktum itu sebagai khalifah. Istakhlafa Ibnu Ummi Maktum, yang tidak lain adalah Abdullah. Menurut riwayat lain Amr, menurut riwayat lain adalah Umar. Dan dua-duanya itu sabit. Karena disebutkan di dalam satu riwayat Ahlul Madinah, ketika cerita orang yang pertama kali datang ke kami adalah Mus'ab ibnu Umar, kemudian Amr ibnu Ummi Maktum. Ya umun nas, dan tampaknya di sini bukan hanya menjadi imam, dan ketika itu pasti Masjid Nabawi, menjadi imam Masjid Nabawi, karena Rasulullah ketika itu sedang perang. Menjadi imamah seluruhnya di dalam perkara-perkara umat. Makanya nanti kita akan juga sampaikan kesimpulan bahwa dibolehkan kita itu menyerahkan imamah, menyerahkan kekuasaan hukum, kekuasaan mahkamah, kekuasaan fatwa kepada orang-orang yang buta. Dibolehkan. Tuhan Mas. Ya. Halo. Tes. Masya Allah. Antum dikasih oleh Allah sehat pura-pura buta. Jangan pura-pura buta Mas antum. Soalnya ngaji melek. Jangan pura-pura. Bismillah. Wa a'ma ya ummun nasa wa huwa a'ma. Al-'ama summun bukmun umyun, artinya adalah faqidul basar. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Kitabus Shalah dengan bab imamatul a'ma. Begitu juga Imam Ahmad dari jalan Abul Awwam. Abul Awwam Al-Qattan adalah nama seorang perawi yang nama aslinya adalah Imran ibnu Dawar. Beliau dipolemikkan oleh banyak ulama, sehingga dengan perawi inilah sehingga hadis ini ada yang menilai dhaif, ada yang menilai hasan, ada yang lainnya. Yahya ibnu Ma'in mengatakan bahwa laisa bil qawi. Di mana perawi ini tidak kuat. Sekarang saya tanya, ini hadiahnya cukup lumayan, 200.000. Apa perbedaannya laisa bil qawi dengan laisa bil qawiyin? Nakirah sama ma'rifat. Masya Allah. Tafadhal ya Ustaz Syukri. Ini kalau punya 2 istri kasih 100-100, ini kan pas banget ini. Tafadhal. Laisa bil qawi. Tafadhal ya Ustaz
yang lain. Laisa biqawiyyin dengan laisa bil qawi. Masya Allah. Kapulah. Kasih mic-nya. Kelamaan karena tadi kepotong banyak menit. Laisa bil qawi itu nakirah dari kelemahan dari sisi tertentu. Laisa bil qawi di dalam hal tertentu. Tapi kalau laisa biqawiyyin maka lemah dari seluruh sisi. Ya. Makanya disinilah yang dikatakan oleh maksud dari laisa bil qawi, kuat dari sisi tertentu, dikatakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar saduqun, nah, yahim, sama dengan seorang perawi yang statusnya saduqun yukhti katsira. Jadi saduq tapi sering salah, saduq tapi yahim. Yahim itu wahama yahim, artinya sering ngadat, kacau riwayatnya. Bahkan nanti sampai pada tingkatan mukhtalat. Ini campur aduk. Riwayatnya fulan dicampur dengan fulan. Kalau kalau yahim itu di dalam masalah menghadirkan lafaz. Ya, contoh lafaz dari Rasulullah ghanam tapi dihadirkan syah. Coba bayangkan seakurat itu. Kalau bagi kita mau syah mau ghanam sama aja. Tapi bagi seorang yang dhabtun, makanya hadis sahih adalah ma rawahu. Ayo silakan. Ma rawahu. Ayo Ustaz Hisham. Ma rawahu adlun dhabtun tamun. Ayo kan? Jadi ma rawahu adlun dhabtun tamun. Tamun muttasilun la laisa fihi syududun wa da'illah. Jadi ketika sekarang perawinya itu seorang adil, hafalannya kuat, tam sempurna, muttasil, kemudian tidak ada syudud, kenyelenehan, wa da'illah, maka hadisnya sahih. Nah di sini makanya di antara sekian yang menyebabkan hadis qunut subuh itu dhaif, sudah dhaif melawan hadis yang sahih. Nah, statusnya apa? Budek lagi juga ya. Sahih. Kalau ada hadis yang sahih melawan hadis yang lebih sahih, namanya apa? Syadz kan? Ini hadis yang dhaif melawan hadis yang sahih, apa namanya? Mungkar. Gitu. Ya ini. Di mana qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi subhi hatta faraqad dunya. Rasulullah kunut subuh sampai meninggal dunia. Ini perawi yahim. Perawinya ini Abu Ja'far Ar-Razi yang tidak lain dikatakan oleh Imam Al-Hafidh juga saduqun jujur yukhti katsiran, sering salah. Kesalahan dia lupa menghadirkan kalimat apa? Kalimat kunut nazilah. Ya. Kenapa? Karena di dalam semua teks itu Rasulullah kunut nazilah. Di sini Abu Ja'far Ar-Razi menghadirkan seakan-akan kunut subuh. Akhirnya yang bikin jutaan umat sekarang ini apa? Berpolemik gara-gara hadis ini. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini satu hadis meskipun statusnya itu adalah mauquf tetapi disandarkan kepada Rasulullah maka marfu.
Ya. Di mana dia tanya kepada bapaknya, yang bapaknya ini adalah sahabat, ya abati, wahai bapakku, engkau salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali beberapa tahun di Baghdad. Apakah mereka kunut? Di dalam riwayat yang dihadirkan oleh Imam An-Nasai, lafaz teknya Rasulullah, lafaz tek hadis tersebut berbunyi, ayya bunayya bid'atun, wahai anakku itu bid'ah. Lafaz yang diturunkan oleh Imam At-Tirmidzi, ayya bunayya muhdasun, wahai anakku itu muhdas. Ini hadis yang lebih sahih. Makanya hadis Abu Ja'far Ar-Razi ini adalah mungkar. Kalau hadis sahih saja bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, statusnya syadz, apalagi hadis yang dhaif bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Apa maknanya? Apa namanya? Mungkar. Nah, kalau perawinya itu tidak soduk, apalagi kadzab, nah, kadzabun yukhti katsiran. Gimana? Pendusta sering salah, ya lewat. Hadisnya namanya matruk. Kalau dia sering bukan sering, dia terbukti telah membuat hadis palsu, maka matruk itu berubah menjadi turun lagi apa? Maudhu. Makanya maudhu, matruk, mungkar. Paham tuh? Kayaknya nggak nyangkut. Ini nggak usah dalam-dalam lah. Kayaknya sudah pada capek ini. Silakan diminum. Namun hadirin sekalian, perawi macam seperti ini kadang bisa terselamatkan kalau tidak meriwayatkan hadis yang menentang atau bertentangan dengan hadis yang lebih sahih seperti ini. Nah, itu. Karena beliau tidak hanya meriwayatkan hadis yang mirip tetapi menguatkan. Makanya Imam Ahmad memberikan komentar, arju ayyakuna salihal hadis. Saya berharap hadisnya ini adalah salih. Masya Allah. Ya. Dengan demikian, para ulama dengan dasar hadis, dengan dasar pernyataan Imam Ahmad dan juga pernyataan ulama lain, memberikan satu semacam kebaikan komentar. Status hadis ini, darajatul hadis ini dikatakan isnaduhu hasan. Hasan itu ada berapa macam? Ada dua, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Ada enggak yang hasan sahih? Di antara para ulama yang pertama kali menggulirkan istilah ini adalah Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi atau Imam At-Tirmidzi. Ya, bisa dibaca tiga-tiganya, tetapi kebanyakan At-Tirmidzi. Makanya kalau antum baca status hadis di dalam sahih, di dalam Sunan At-Tirmidzi itu banyak sekali hasanun sahih, bahkan ada yang hasanun gharib. Tapi nggak ada yang hasanun dhaif. Gimana? Apa yang dimaksud hasanun sahih? Tafadhal, 100.000. Ustaz Syukri. Ustaz Fauzi, kayak lagi mingslep ini. Tafadhal. Kenapa hasanun sahih? Tafadhal, ya. 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 Masya Allah, ini baru, ini murid bener ini. Mana Allah? Tapi anak kasih 5.000 aja, balikin ya. Jadi betul. Jadi ya, kenapa dikatakan hasan? Karena memang hadis itu menurut ulama lain hasan, menurut ulama lain sahih. Dari sini penghargaan
dan kehati-hatian seperti gurunya. Dan tolong diperhatikan, Imam At-Tirmidzi ini murid lengket dan murid dekatnya Imam Al-Bukhari. Dan Imam Al-Bukhari adalah imam ulama paling hati-hati di dalam menstatuskan status ulama. Contoh Pak, kalau ada seorang perawi yang divonis oleh Imam Al-Bukhari mungkar, udah nggak ada nilainya lagi. Gitu. Makanya dia mengatakan, sejak aku tahu ghibah itu berbahaya, maghtabtu ahadan, aku tidak pernah ghibah. Sementara membicarakan status perawi-perawi ini bukan ghibah. Kenapa? Karena ketulusan untuk menjaga agama Allah. Kalau tidak dijelaskan si fulan kadzab, si fulan matruk, si fulan mungkarul hadis, si fulan, nanti hadis ini yang sebagaimana dikatakan oleh Muhammad ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun. Bahkan Abdullah ibnu Mubarak mengatakan, innal isnada dinun. Sanad itu agama. Hancur agama. Pokoknya nggak ada masalah. Halo, kenapa kuat? Sudah mulai pura-pura buta dia. Nah, Masya Allah, kajian hari ini subhanallah cocok dengan tema orangnya nih. Ini, ya. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sekarang kita masuk. Abdullah ibnu Ummi Maktum adalah muadzinnya Rasulullah. Masya Allah. Pak, ini pertanyaan ada hadiahnya 50.000. Kenapa Bilal yang melek dijadikan oleh Rasulullah muadzin sahur, sementara Abdullah ibnu Ummi Maktum buta dijadikan oleh Rasulullah muadzin subuh? Iya kan? Setuju nggak? Kok pada bengong, Pak? Kan Rasulullah mengatakan, "Kulu washrabu hatta yu'adzin." Inna Bilal yu'adzinu bilailin fakulu washrabu. Sesungguhnya Bilal itu adzan pada waktu malam hari, makan minumlah, hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum fa innahu la yu'adzin hatta yuqala asbahta asbahta. Karena ibnu Ummi Maktum ini enggak adzan sampai dikatakan kepadanya, sudah subuh, sudah subuh. Padahal subuh ini penting untuk melihat fajar. Nah, ini polemik fajar ini. Ya, kan polemik ada. Fajar sodik sama fajar kadhib. Yang sampai di antara mereka moto-moto. Ibnu Ummi Maktum nggak moto, malah buta. Ada yang sampai memasang kamera 3 hari. Diarahkan ke timur. Susah banget lo mau sholat subuh aja. Ini Ibnu Ummi Maktum disuruh adzan Rasulullah dalam keadaan buta. Nggak harus menanyakan sekarang ini fajarnya sudah terbit belum. Kenapa? Allah. Silakan. Kenapa? Harusnya kan kalau kita itu kalau kita itu harus adzan kan dasarnya fajar sodik sama fajar kadhib. Dan dasar seperti yang telah dilakukan oleh beberapa kelompok harus mutu-mutu, harus mengetahui itu si muadzin. Rasulullah masang Bilal di subuh. Ibnu Ummi Maktum pada waktu malam. Udah. Karena tidak terkait dengan fajar sodik, fajar kadhib. Terkait dengan kebiasaan sahur. Fa inna Bilal yu'adzinu bilailin fakulu washrabu. Enak. Tidak terjadi polemik. Wah, ini anak nggak mau sholat subuh karena muadzinnya buta. Gitu. Pastinya dia itu nggak tahu fajar sodik, fajar kadhib. Gitu. Ya. Lihat Fauzi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau gitu kita lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Kita bikin PR. Nanti insya Allah kita akan bahas polemik fajar sodik. Ya.
Supaya antum tidak penasaran, saya jawab sekelumit aja, nanti dikembangkan di pertemuan lain. Ini menunjukkan bahwa ya ikhwan, masalah fajar sodik, fajar kadib itu masalah umat, sehingga yang punya polse adalah penguasa, bukan amatiran sekarang masang foto ya, terus kemudian individu-individu, organisasi ormas, bukan. Ini adalah satu kebijakan di tangan penguasa. Makanya Rasulullah perintahkan, Rasulullah tetapkan yang malam, Sabah bilang yang subuh siapa? Ibnu Umi Maktum. Urusan soal menentukan fajar sodik, fajar kadib itu bukan di tangan muadzin semua. Sehingga dia nanti agak repot. Lihat, wah, ini nggak ngelihat, nggak azan, gitu kan gitu. Wah, nanti tunda, kacau Pak. Permasalahannya, kalau sekarang ditunda sedikit 1/4 jam sholat agak lambat, insya Allah masih sah. Karena tulu itu kurang lebih berapa menit setelah terbit fajar? Nah, saya tanya yang dapat hadiah, kalau nggak bisa jawab balik. Berapa? Berapa? Gimana? Enggak, setelah fajar terbit, itu kan setelah terbit. Setelah fajar terbit, sampai kita itu tulu, bisa sholat berapa? 70 menit. Ya. Pertanyaannya, permasalahannya masalah puasa. Ya, tak? Kalau yang meyakini bahwa sekarang ini fajar sodik atau sholatnya umat Islam ini lebih cepat 20 menit. Halo, Ustaz Irfan? Udah status beda. Gimana statusnya? Masih mulai? Alhamdulillah. Oke. Jangan di belakang punggung orang biar anak lihat muka antum. Jadi, ngomong apa gue tadi? Oh iya. Kalau sekarang 20 menit, Pak, coba bayangkan. Akhirnya ada orang yang sahur makan terus sampai 20 menit setelah adzan yang sekarang ini. Coba bayangin, Pak. Itu. Kita pulang dari masjid, dia masih sahur. Masya Allah. La haula. Fasad, rusak, hancur. Makanya ketika sekelas, Pak, coba bayangkan. Ya, Universitas King Abdullah Jeddah mengadakan penelitian tentang fajar sodik, fajar kadib, kemudian digulirkan ke umum. Lajnah Daimah, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Fauzan marah berat. Ini bukan perkara milik sesuatu yang bisa diselesaikan lembaga ormas, apalagi sekelas Universitas King Abdul Aziz, apalagi sekarang sekelas Marbot, pengurus masjid, DKM. Ini masalah umat. Makanya kalau ada pertanyaan, kenapa sekarang ini Abdullah ibnu Umi Maktum yang buta ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk adzan subuh, sementara Bilal untuk adzan sahur? Secara logika dan realita harusnya Ibnu Umi Maktum di malam, Bilal di subuh, supaya bisa membedakan antara fajar sodik, fajar kadib. Jawabannya tidak. Kenapa? Masalah penentuan fajar sodik, fajar kadib dan waktu sholat adalah masalah wewenang penguasa. Kaitannya semuanya adalah kaitan dengan kemaslahatan umum, Pak. Sholat adalah jamaah ini adalah maslahat umum, puasa adalah maslahat umum, dan seterusnya. Bukan amatiran milik individu, milik marbot, milik DKM, milik ormas. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Fauzan marah besar dan mengeluarkan statement keras terhadap hasil fajar sodik, fajar kadib yang telah dikeluarkan oleh Universitas King Abdullah Jeddah. Oh, ini penting ya.
Wallahu a'lam bissawab. Oke. Silakan diminum. Betul, Ustaz Fauzi. Bandel, antum ambil. Iya dari Wallahu a'lam tadi. Gimana? Perlu hadiah kan? Enggak, ya udah. Berarti ikhlas. Oke. Ikhlas sekalian, Abdullah ibn Ummi Maktum ini hebat. Dia sebab daripada turunnya teguran Allah kepada Rasulullah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Masya Allah. Coba kebutaan beliau banyak mendatangkan kebaikan, bahkan surga. Bahkan teguran Allah kepada Nabi yang mulia. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Makanya para ulama ahli tafsir mengatakan la'alla di dalam Al-Quran itu tidak bisa diartikan barangkali. Bahkan la'alla dan asa di dalam Al-Quran itu rata-rata maknanya adalah pasti. La'alla, asa. Wa asa an tuhibbu syai'an. Itu pasti. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Memang dia itu ingin mencari kebenaran, ingin dia itu Islam. Bahkan akhirnya penghafal Al-Quran terhebat. Hanya dikirimkan Rasulullah ke Madinah bersama Mus'ab bin Umar. Makanya dijadikan beberapa kali pengganti Rasulullah untuk imam masjid Madinah dan untuk memimpin Madinah ketika ditinggal Rasulullah SAW perang. Ya. Dan yang lebih hebat, Pak, dia merindukan mati syahid. Makanya ketika turun firman Allah, la yastawil qa'iduna minal mu'minina, dan seterusnya, dia nangis datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah saya termasuk ayat ini? Masya Allah. Coba bayangkan orang buta yang pastinya dia tidak akan memenuhi syarat, ya, dengan mudah ditusuk oleh musuh. Tapi subhanallah dan sekalian, itu dia buktikan kan pada waktu perang Mu'tah. Dia memegang bendera, dibuktikan pada waktu perang Qadisiyah pada saat Sa'id bin Abi Waqqas, dan akhirnya meninggal di dalam syahadah di sana. Apakah di antara kita ada yang seperti itu? Coba lihat, bayangkan antum, bayangkan coba. Sedikit sejenak muhasabah, bayangkan bagaimana kepribadian seorang sahabat Abdullah ibn Ummi Maktum. Coba antum bayangkan bagaimana sikapnya dengan Rasulullah, Al-Quran, syahadat. Coba bayangkan, Pak. Dan kemudian setelah antum membayangkan, coba antum cari jalan ke dalam, tarik ke dalam diri antum. Ada apa dengan saya? Hanya dengan melakukan jihad pendidikan seperti ini aja, banyak kemalasan-kemalasan yang menimpa kita. Banyak yang sekarang ini error, human error yang kita dapatkan. Bandingkan dengan Abdullah ibn Ummi Maktum. Dan ini juga memberikan satu dasar dibolehkan kita untuk menisbatkan orang itu kepada ibunya, Abdullah ibnu Ummi. Sama juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Salul itu ibunya. Baru tahu. Nah ini makanya ngaji. Kalau ngaji juga jangan ngantuk. Nanti separuh, nanti pahamnya repot. Salul itu siapa? Ibunya. Dan Rasulullah juga mengatakan, man ahabba ayyaqra'al Qur'ana ghaddan tariyan kama unzil falyaqra' ala qiraati ibni Ummi Abd. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran segar, ranum saat seperti turunnya, bacalah qiraatnya Abdullah ibnu Ummi Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud, yaitu ibnu Ummi Abd. Makanya qiraah Abdullah ibnu Mas'ud menjadi apa?
menjadi mu'tabar. Makanya qiraah mana saja yang datang dari Abdullah ibnu Mas'ud diterima oleh para ulama, di antaranya ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatasabbatu dan seterusnya. Fatasabbatu qiraahnya siapa? Ibnu Mas'ud. Itu ya. Karena qiraah itu Masya Allah. Seperti hatta matla'il fajri, hatta matla'il fajri. Tapi antum kalau sekarang di kalangan orang awam jangan aneh-aneh qiraahnya. Ya, Anda mentang-mentang baru belajar qiraah langsung jadi imam di kampung baca bacaan ya ayyuhalladzina amanu tadi fatasabbatu di apa? Ditasbih orang subhanallah. Akhirnya apa? Salatnya bubar. Karena apa? Orang meyakini fatabayanu. Itu. Akhirnya apa? Bola-balik subhanallah, dia lanjut subhanallah, dia lanjut subhanallah sampai subhanallah berkali-kali. Akhirnya apa? Capek, riuh, rendah, kacau. Akhirnya dia Mbak nengok. Pak, benernya tadi. Fatabayanu tadi itu ada qiraahnya. Itu kan gitu. Tapi bapak salah kan itu. Kenapa nengok-nengok? Sholatnya bubar. Batal semua. Itu. Makanya qiraah seperti innahu kana huban kabira, katanya Al-Hasanul Basri, riwayat dari Al-Hasanul Basri, innahu kana huban kabira. Ya, Allah a'lam. Akhirnya beliau wafat pada tahun 15 Hijriah, ya. Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya, yang sangat dipercaya oleh Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah, banyak fadilahnya, dan dari beberapa hadis tersebut kita bisa simpulkan dibolehkan orang buta untuk memegang tampuk kekuasaan. Karena Rasulullah SAW menyerahkan imamah kekuasaan bukan hanya imamatus shalah, tetapi imamatul Madinah ketika beliau keluar untuk perang. Dan yang kedua, dibolehkan dan dinyatakan sah imamahnya orang buta di dalam sholat. Apalagi dia itu lebih takwa, lebih paham sunnah, lebih bagus bacaannya. Dan Abdullah ibnu Ummi Maktum tidak ada yang mengingkarinya di dalam kefasihan dia di dalam Al-Quran. Sementara Rasulullah katakan, "Wal ya'ummul qawma aqra'uhum li kitabillah wa in kanu fi dzalika sawa fa'alamuhum bis sunnah wa in kanu fi dzalika sawa faqtamu hijratan wa in kanu fi dzalika sawa fa aqdamuhum sinna." Jadi sunnah yang pertama aqra, sunnah, hijrah, umur. Aqdamuhum sinna, yang paling tua. Kalau sama semua. Jadi qiraahnya bagus, sunnahnya bagus, dia juga sama senior di dalam hijrah, maka apa? Aqdamuhum hijrah ini sinna, tua. Ini menunjukkan bahwa imamatul masjid, ya ikhwan ya, imamatul masjid dan imamah secara umum bukan perkara mudah. Makanya Abu Dzar ketika minta kekuasaan kepada Rasulullah, Rasulullah katakan, jangan wahai Abu Dzar, innaka mru'un dha'if, sesungguhnya kamu itu orang lemah. Dan kelemahan Abu Dzar bukan keimanannya, bukan skillnya, bukan kemampuan dia untuk memimpin. Kelemahan beliau apa? Dia itu punya keyakinan
nggak boleh menyimpan harta lebih dari 1 hari. Harus dikeluarkan, diinfakkan, diapakan. Nggak boleh. Jadi di rumahnya itu nggak pernah punya apa-apa, Pak. Ya cukup, yang penting pakaian, ya cukup untuk sholat, makan, besok, urusan besok. Pokoknya hari ini nggak boleh nyimpen. Gimana? Sahih. Makanya dilarang sama Rasulullah. Ini kalau kamu perlakukan untuk negara, repot Abu Dhar. Duit negara, anggaran setahun habis 1 hari. Ya? Jangan. Innaka mru'un dha'if. Masya Allah. Kenapa? Karena ini, imamah adalah innama khizyun. Innama hiya khizyun wa nadabatun. Kehinaan dan penyesalan. Tidaklah ada satu penguasa yang nanti menghadap di hadapan Allah, apalagi zalim, pasti nyesal. Karena nggak semua kan, subhanallah, coba bayangkan kalau dia itu memimpin sekarang ini 2 juta orang, 5 juta orang, 10 juta orang, 100 juta orang, Masya Allah. Dan itu semua minta pertanggungjawaban nanti semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Rasulullah katakan, al-imamu dhillullahi fil ardi ya'wi ilaihi kullu madlumin. Imam itu naungan Allah yang Allah letakkan di bumi untuk bernaung orang-orang yang teraniaya. Coba bayangkan, semua orang-orang yang teraniaya itu mengadu. Makanya para rasul, para nabi, terutama Rasulullah, leadershipnya, latihan kepemimpinannya mengembala kambing. Makanya Rasulullah mengatakan, ma min nabiyyin bu'is illa waqad ra'al ghanam. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Kenapa? Karena kambing itu adalah makhluk yang paling lemah. Kalau seorang pemimpin, calon pemimpin termasuk Rasulullah, sanggup untuk melihara, merawat, menjaga makhluk yang paling lemah, yaitu kambing, sekuat-kuat dan segede-gedenya tanduk kambing, Pak, tidak akan bisa menghadapi anak macan yang paling kecil. Artinya, kehebatan seorang pemimpin setelah dia itu bisa melindungi orang-orang lemah, makhluk lemah. Kalau itu dia sudah buktikan, maka dia berhasil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadiahnya nggak main-main. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Orang yang memimpin dengan keadilan. Dan itu sulit. Tetapi akan dimudahkan oleh Allah barang siapa yang sungguh-sungguh. Seperti Umar, Masya Allah, Hormuzan, yang datang dari Romawi. Ya, Romawi, Persia. Dia ingin tengok istananya Umar. Dia ingin tengok kegagahannya Umar. Dan bagaimana ornamen mahkotanya. Dia membayangin, Masya Allah, seorang raja yang mahkotanya emas, berlian, berentet. Pakaiannya perlintip, bagus. Karena perang menang terus, ghanimah pasti besar. Istananya juga dia membayangkan, ya. Dia keluar dari Persia membayangkan dia akan bertamu di istana yang megah. Ternyata dicari nggak ada, malah di rumah nggak ada, ditemukan dia sedang tidur di bawah pohon kurma. Subhanallah. Saat itu Hormuzan keceplosan mengatakan, adilta wa aminta wa nimta ya Umar. Adilta, kamu telah berbuat adil, wa aminta, dan akhirnya aman, wa nimta, dan akhirnya tidur nyenyak. Orang itu kalau adil, aman, pasti tidurnya nyenyak. Kalau nggak adil, nggak aman. Udah. Dan cara untuk menuju ke sana apa? Untuk menuju ke sana semuanya apa? Al-ibadah lillahi wahda. Makanya Allah berikan pesan kepada orang-orang Quraisy setelah kehadiran Rasulullah, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asy-syita'i wa shayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Negara mau aman, ibadah kepada Allah.
wa amanahu min khawf. Makanya wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillahi fadhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Kenapa? Karena dia itu kufrun ni'mah. Ayat itu semua sama, Pak. Makanya walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Itulah negaranya Rasulullah. Itulah negaranya Abu Bakar Umar. Itulah negara yang telah diberi stempel oleh Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Dan tidak mengapa seandainya sekarang ini orang buta tersebut ketika menjadi imam harus diarahkan kiblatnya, kemungkinan ada najis-najis harus diberitahu, dan kalau seandainya adanya najis tertentu maka itu ma'fu, dimaafkan. Ya, ma'fu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Abdullah ibnu Ummi Maktum bukan asabiyah dan juga bukan karena subjektivitas, karena profesionalisme dan objektivitas keilmuan dan kepakaran. Beliau pakar di dalam masalah Al-Quran sehingga Aqra itu didapat. Beliau termasuk orang as-sabiqun al-awwalun, hijrah pertama kali, bahkan pertama bersama Mus'ab ibnu Umair. Dan belum lagi adalah keistiqomahannya menjaga amanah Rasulullah. Ketika disuruh untuk jadi muadzin, Pak, enggak pernah absen. Coba, azan. Muadzinnya Rasulullah ada berapa? 1, Bilal. 2, Ibnu Umar. Terus Abu Mahdura. Terus ayo, yang keempat mana? Hah? Mana ya? Silakan, bangun. Nih, 50 dapat kalau menghadirkan yang 4 ini. Ayo. Yo, silakan. Atau cuma 3? Ya, Ada? Yuk, siapa? Ayo. Ya, wallahu a'lam. Berarti bulan depan lagi ya. Wallahu a'lam. Terus kemudian di sini skill ya, Pak. Quwwah. Makanya Allah Nabi Syu'aib memilih Nabi Musa menjadi menantu. Innahu ya abatista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyyu al-amin. Berarti skill dan punya amanah. Ini Abdullah ibn Maktum punya. Dan di dalam hal apapun, skill dan amanah itu syarat. Makanya ketika Ifrit mengajukan lamaran kerja kepada Sulaiman alaihissalam, ya, apa yang dia tonjolkan kepada Nabi Sulaiman apa? Inni alaihi laqawiyyun amin. Sungguh aku di dalam memindah singgasana Balqis itu, wahai Nabi Sulaiman, qawiyyun amin. Loh. Coba, Ibrit aja amanah, Mas. Coba, sampean nggak izin loh. Malu. Ini Ibrit itu kalau antum cerita jin, gimana perasaan antum Ibrit itu? Pokoknya cerita dimanapun, Pak, Ibrit itu pokoknya jin kelas kakap, jahat. Wah, jin Ibrit perayangan, jadi wong Jawa toh, jelek. Tapi coba bayangkan, pada zaman Nabi Sulaiman,
tegas, inni alaihi laqawiyyun amin. Masya Allah. Kenapa? Masalahnya pemimpinnya Nabi Sulaiman. Jadi pemimpin dan juga suasana, lingkungan itu menentukan. Kalau sekarang suasananya itu memungkinkan orang untuk amanah, maka subhanallah yang eprit-eprit jadi amanah. Tapi kalau sekarang nggak mendukung, yang amanah-amanah jadi eprit. Wih, banyak sekarang lulusan pesantren aja jadi eprit, Pak. Coba bayangin. Apalagi sekarang kejahatan itu bukan semata-mata karena niat, karena adanya kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Itu kan? Itu. Karena suasana, kondisi kepemimpinan dan juga kekuasaan yang digerakkan oleh Nabi Sulaiman itu menopang orang untuk amanah, yang eprit-eprit jadi amanah. Masya Allah tuh. Nah ini penting ini. Bagaimana sebuah kekuasaan, bagaimana sekarang ini sebuah kepemimpinan, dan bagaimana suasana ini mendukung orang-orang jahat itu untuk taubat, orang-orang buruk untuk berubah menjadi baik, orang-orang yang sekarang ini berotak kriminal menjadi soleh dan solihah. Jangan sebaliknya, orang soleh itu ada keinginan untuk jadi jahat itu loh, Pak. Kan repot itu, Pak. Itu. Al-Quwah. Selanjutnya, begitu juga di dalam masalah sholat jenazah, sholat yang lainnya. Ya, apa? Oh, sebentar. Di dalam masalah wilayatun Nabi bin Maktum wa wilayatun ama fi shalah wa ghairu falahu ayyufti. Maka orang buta boleh memegang fatwa, mufti menjadi mufti, boleh menjadi qadhi, boleh menjadi hakim, boleh menjadi jaksa. Ya, dibolehkan. Dan ini semua adalah maqamat diniyah, yaitu posisi-posisi keagamaan, kekuasaan Islam tidak bisa diraih kecuali dengan berbagai macam keahlian dan profesionalitas yang unsur utamanya adalah ilmu yang bermanfaat, istiqamah, takwa, seperti sosok Ibnu Ummi Maktum. هذه الميزة العظيمة والثقة الكبيرة من النبي لهذا الصحابي الجليل تعتبر من مناقبه الكبار. Kepercayaan, ya, penugasan-penugasan yang mulia yang diberikan Rasulullah kepada Ibnu Ummi Maktum menunjukkan bagaimana besarnya kedudukan, keutamaan dan keunggulan beliau di Islam di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dipaham, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.